Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramadan dengan NIM 2310 1281 111. Saya berasal dari kelas A2. Saya membuat video ini dengan tujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah jurnalistik. Apa itu jurnalistik? Jurnalistik adalah bidang yang berkaitan dengan pengumpulan, penulisan, penyuntingan, dan penyebaran informasi atau berita kepada masyarakat melalui berbagai media seperti surat kabar, televisi, radio, dan platform digital. Tujuan utama jurnalistik adalah memberikan informasi yang akurat, objektif, dan relevan, serta melayani kepentingan publik dengan menyajikan fakta-fakta yang dapat membantu masyarakat memahami peristiwa, isu, atau fenomena yang sekitar mereka. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang 3 hal. Yang pertama, mengenai ruang lingkup jurnalistik. Yang kedua, jenis-jenis jurnalistik. Dan yang ketiga, kode etik jurnalistik. Ruang lingkup jurnalistik ini secara sederhana dapat diartikan segala sesuatu yang mencakup atau batasan jurnalistik. Ini mencakup semua aspek yang berkaitan dengan pengumpulan, pengolahan, penyajian, atau penyampaian informasi kepada publik. Memahami ruang lingkup jurnalistik itu sangat penting, baik bagi jurnalistik maupun kita audiensnya. Pertama, ruang lingkup jurnalistik adalah pengumpulan informasi. Ini mencakup proses pencarian fakta, data melalui berbagai cara, baik melalui wawancara, riset, investigasi, serta observasi langsung. Wartawan harus memastikan bahwa informasi yang dikumpulkan akurat dan dapat dipercaya. Jadi kita sebagai wartawan harus memastikan apakah berita itu benar atau tidak. Yang kedua, penulisan berita. Setelah informasi dikumpulkan, langkah selanjutnya adalah penulisan berita. Proses ini membutuhkan kemampuan menulis, baik agar informasi disampaikan secara jelas, ringkas, dan tidak bias. Format informasi berita biasanya meliputi piramida terbalik, di mana informasi terpenting ditempatkan di awal. Jadi tidak banyak biasanya berita kan yang penting-penting di atas, itu agar bisa menarik kita, dan juga wartawan menyampaikan apa yang sebenarnya isi berita itu sendiri. Yang kedua, penyuntingan atau editing. Penyuntingan mencakup pengecekan fakta, tata bahasa, serta gaya penulisan. Editor memastikan bahwa berita yang sudah akurat, objektif, dan sesuai dengan standar jurnalistik. Sebelum dipublikasikan, ini juga meliputi penyesuaian panjang artikel agar sesuai dengan kebutuhan media yang akan menerbitkannya. Jadi sebelum diterbitkan, sang editor biasanya mengedit dulu apakah ini sudah benar beritanya, apa penulisannya, atau fakta dari beritanya gitu. Yang keempat, penyajian dan publikasi. Setelah editing dan ditulis, langkah berikutnya adalah publikasinya melalui berbagai platform, baik secara televisi, koran, maupun media sosial, ataupun bahkan radio. Itu tadi adalah beberapa dari ruang lingkup jurnalistik. Dan yang kita lihat sekarang di televisi ataupun di media sosial itu melalui proses dari yang tadi seperti pengumpulan, penulisan, penyuntingan, dan penyajian, hingga kita bisa menikmatinya sekarang. Kedua, saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis jurnalistik. Jurnalistik ada berbagai macam. Di antaranya, 1. Jurnalistik cetak atau fokus pada tertulis yang terbitkan dalam bentuk kertas. Contohnya koran, majalah, atau buletin. Contohnya pada koran Kompas atau Tribun Indonesia atau Tribun Banjar yang masih dalam bentuk koran fisik, bukan majalah. Intinya jurnalis cetak ini yang berbentuk kertas, yang berbentuk tidak berbentuk digital. Yang kedua, jurnalistik televisi adalah
menyajikan berita dalam format audio visual, informasi melalui siaran langsung atau rekaman. Contohnya seperti Fokus di Indonesia atau Liputan 6 atau apapun itu yang ada di televisi, yang apa-apa saja yang terjadi di Indonesia. Yang ketiga, jurnalistik radio adalah seperti namanya, jurnalistik ini disiarkan melalui radio, bisa berupa FM di Indonesia, mungkin Amandit atau yang apapun yang berita terkini di daerah masing-masing melalui radio. Yang keempat, jurnalistik online. Ini contohnya seperti banyak media blog, status berita atau media sosial seperti di Instagram atau di X atau TikTok atau Kompas Digital. Itu contoh jurnalistik online, bisa dilihat di HP selama kamu punya paket data atau jaringan. Kamu bisa membuka jurnalistik online, disajikan melalui media elektronik seperti bukan TV sih, TV mah jurnalistik televisi. Yang keempat, jurnalistik investigasi. Jurnalistik ini fokus pada pengumpulan informasi atau kebenaran tersembunyi, biasanya tentang isu-isu sensitif atau penuh kontroversi. Jurnalistik ini bisa seperti pembunuhan atau korupsi, tapi jurnalistik investigasi biasanya disiarkan di televisi juga sih, atau di media sosial juga bisa, hasil akhirnya bisanya. Jurnalistik opini ini pendapat pribadi, biasanya ada di media sosial saat ini seperti Instagram. Biasanya ada berita tentang opini dia, tentang apa yang akan terjadi saat ini di pendapat dia bagaimana gitu. Yang ketiga, jurnalistik data. Ini dia menyampaikannya sesuai dengan data apa yang sudah dia lakukan. Pengumpulannya seperti wawancara atau investigasi yang sudah terbukti lah intinya. Selanjutnya, jurnalistik warga. Dilakukan oleh warga biasa, bukan oleh jurnalis profesional. Warga bagi informasi, berita atau laporan melalui media sosial. Seperti apa yang berseliweran di internet gitulah. Seperti ya, bukan soal jurnalistik tapi oleh warga biasa. Dia menyampaikan apa-apa yang ada di daerahnya kan, tapi dia bukan jurnalis. Yang terakhir adalah jurnalistik hiburan. Ini biasanya seperti media gosip, artis-artis atau apapun yang berhubungan dengan media hiburan seperti sepak bola, artis. Yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang kode etik jurnalistik. Kode etik jurnalistik di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang serta pedoman yang diterapkan oleh Dewan Pers. Secara umum, kode etik ini berisi pedoman atau aturan yang harus diikuti oleh wartawan untuk menjaga integritas, objektivitas, dan profesionalisme dalam melaksanakan tugasnya. Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999, Pasal keempat, Pers memiliki kebebasan dalam menjalankan tugasnya, namun harus tetap memenuhi aturan hukum dan menjaga hak asasi orang lain. Dan juga dalam Pasal 6, wartawan berkewajiban menyajikan informasi yang benar, akurat, dan berimbang. Mereka juga diharuskan menjaga kepentingan publik dan menghormati nilai-nilai kehidupan masyarakat. Dalam kode etik jurnalistik yang diterapkan oleh Dewan Pers, seorang jurnalistik harus memiliki atau mencakup kebenaran dan akurasi. Wartawan wajib menghormati kebenaran, menyampaikan informasi dengan akurat dan tidak menyebarkan informasi yang menyesatkan atau tidak berdasar. Yang kedua, independensi. Wartawan harus bekerja secara independen
bebas dari pengaruh pihak-pihak yang memiliki kepentingan pribadi atau kelompok. Yang ketiga, imperialitas. Dalam peliputan berita, wartawan harus berlaku adil dan tidak memihak. Semua pihak yang berkaitan dalam suatu berita harus mendapatkan kesempatan yang sama untuk menyampaikan informasi. Tidak menyalahgunakan profesi. Wartawan tidak boleh menggunakan profesinya untuk memperoleh keuntungan pribadi atau menekan narasumber. Yang kelima, menghormati privasi. Wartawan wajib menghormati privasi individu, kecuali jika informasi tersebut berdampak pada kepentingan publik. Yang keenam, kritik dan klarifikasi. Jika ada kesalahan dalam pemberitaan, wartawan harus segera melakukan klarifikasi dan koreksi agar tidak terjadi berita yang tidak benar, ya guys ya. Yang kedelapan, tidak menyiarkan berita bohong, fitnah, dan sadis. Wartawan harus menghindari penyebaran berita bohong, fitnah, atau informasi yang merugikan secara tidak benar. Jurnalistik juga terdapat dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang ITE. Meskipun bukan peraturannya secara khusus mengatur pers, ITE juga relevan karena wartawan sering menyebarkan informasi melalui platform digital. Pelanggaran terhadap Undang-Undang ITE dapat berimplikasi hukum. Maksudnya adalah misalnya wartawan itu menyebarkan berita yang tidak benar atau memburuk-burukkan suatu orang atau kelompok, itu bisa terkena pidana. Sekian penjelasan dari saya tentang mengenai ruang lingkup jurnalistik, jenis-jenis jurnalistik, dan kode etik jurnalistik. Setelah kita mempelajari ini, kita menjadi paham bahwa menulis berita itu bukan sekedar menulis saja, tapi ada berbagai prosesnya dan berbagai peraturannya. Meskipun kita warga biasa juga harus menjaga agar tidak menyebarkan berita bohong. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.